Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Kitab Mutamimah juzuk 2 halaman 57. Lanjutan bab idhofah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-idhofatu nau'ani. Al-idhofatu nau'ani. Halaman 57. Dan bermula idhofah itu ada dua macam. Yang mana dua macam? Lafdhiyatun wa ma'nawiyatun. Bangsa lafad dan bangsa makna. Fal-lafdhiyatu dhabituha amrani. Maka bermula idhofah lafdi. Al-lafdhiyah, maka bermula idhofah lafdi itu dhabituha, bermula ketentuannya amrani, itu dua perkara. Idhofah ada dua macam. Ada namanya idhofah lafdi atau idhofah manawi. Idhofah lafdi, lafdun itu pakai ya nisbah. Lafdiyah artinya lafad idhofah yang berkaitan dengan lafad saja. Manfaatnya cuma di segi lafad. Di segi lafad untuk meringankan pengucapan. Nanti contohnya. Yang kedua idhofah maknawi. Idhofah maknawi berkaitan dengan makna. Ada faedah makrifahnya, ada faedah taksisnya nanti. Tergantung mudhafnya, mudhaf ilihnya apa. Yang pertama dulu, fal lafdhiyatu dhabituha, maka bermula idhofah lafdhi itu dhabituha, bermula ketentuannya idhofah lafdhi itu ada dua perkara. Ada dua syarat, ada dua perkara. Pada mudhaf satu, pada mudhaf ilih satu nanti. Ada dua perkara, di mudhaf satu perkara, di mudhaf ilih satu perkara. Bila ada dua perkara ini, baru bisa disebut idhofah lafdi. Apa dua perkara tersebut? Ayyakunal mudhafu sifatan. Ini pertama. Ayyakunal mudhafu sifatan. Bahwa adalah mudhaf itu sifat. Yang menjadi mudhaf sifat. Apa sifat yang dimaksud? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah. Tiga macam doang. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah. Kalau yang menjadi mudhaf isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, itu sudah ada satu syarat. Ya. Kita lihat syarat kedua. Wa ayyakunal mudhafu ilaihi ma'mulan litilkas sifati. Wa ayyakunal mudhafu ilaihi, dan bahwa adalah mudhaf ilaih, itu ma'mul litilkas sifah, bagi demikian sifat. Itu ma'mul. Bahwa adalah mudhaf ilaih itu ma'mul. Makna mudhaf ilaih ma'mul, sebelum terjadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya asalnya ma'mul dari mudhaf. Ma'mul dari sifat. Ada kala maf'ulnya sifat, ada kala naib fa'ilnya sifat, ada kala fa'ilnya sifat. Nah, pokoknya ada hubungan kan, itu ma'mul. Ada amel, ada ma'mul. Bahwa adalah mudhaf ilaih itu jadi ma'mul bagi sifat tersebut sebelum terjadi idhofah. Nah, kemudian diidhofahlah sifat tadi kepada ma'mulnya, isim fa'il kepada maf'ulnya misalkan. Nah, itulah idhofah lafzi. Nanti contohnya. Wal muradu fi sifati ismul fa'ili. Bermula yang dimaksud dengan sifat di sini itu isim fa'il. Isim fa'il. Yang dimaksud dengan sifat itu isim fa'il. Berarti syarat pertama yang jadi mudhafnya isim fa'il. Enggak? Mudhaf ilaihnya ma'mul isim fa'il. Ada kala maf'ul dari isim fa'il asalnya, atau fa'ilnya isim fa'il. Kemudian dimudhafkan. Tujuannya agar ringan lafaz. Nah contohnya. Nahu dharibu zaidin. Nahu dharibu zaidin. Ini makna dharibu zaidin asalnya hadza dharibu zaidin contohnya. Bermula si ini itu dharibu zaidin, orang yang memukul si Zaid. Orang yang memukul si Zaid. Dharibu khabar. Marfu' dan rafa' dhammah, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hadza. Mudhaf dharibu Zaidin mudhaf ilaih. Kan gitu. Asalnya hadza dharibun Zaidan.
Daribun khobar. Marfu, daribun isim fa'il. Tugasnya seperti fi'il dia, fi'il mudhari' kan? Rafa' fa'il, nasab maf'ul, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, zaidan maf'ulnya. Zaidan maf'ul daribun. Daribun zaidan. Kan berat tuh pakai tanwin daribun zaidan. Lebih ringan daribu zaidin. Dimudhaflah isim fa'il ini kepada maf'ulnya. Itu namanya idhafah lafzi. Tujuannya agar ringan lafaz. Hada daribu zaidin. Nah itu. Idhafah lafzi. Karena syaratnya kedua-duanya ada. Mudhafnya wasaf yaitu dharibun, mudhaf ilaihnya ma'mul dari dharibun. Tuh. Idhafah yang lafzi seperti ini kadang-kadang di mudhaf pun boleh ada alif lam. Boleh ada alif lam. Tapi ada ketentuannya. Nah, di mudhaf boleh ada alif lam. Kalau idhafah maknawi yang di belakang yang ada faedahnya, diantaranya ada lam, ada min, ada fi kan? Nggak boleh dimudhaf pada alif lam. Tuh kita baca dulu. Wa ismul maf'uli ataf kepada ismul fa'ili. Kita ulang amelnya wal muradu bis sifati ismul maf'uli. Dan bermula yang dimaksud dengan sifat itu isim maf'ul. Pertama isim fa'il, yang kedua ismul maf'uli isim maf'ul. Dan bermula yang dimaksud dengan sifat itu isim fa'il dan ismul maf'uli isim maf'ul. Nah, ini yang jadi mudhaf isim maf'ul. Yang jadi mudhaf ilainya asalnya naib fa'ilnya isim maf'ul. Dimudhaf lah. Karena isim maf'ul kan perlu kepada naib fa'il sebagaimana fi'il majhul. Contoh, nahwu madrubul abdi. Madrubul abdi. Hadza madrubul abdi. Bermula si ini itu yang dipukuli akan hambanya. Ya. Ya. Nah itu. Jadi madrubu khabar mubtada mahdhuf, takdirnya hadza madrubu. Kemudian mudhaf madrubul abdi mudhaf ilaih majrur dan dajal kasrah. Asalnya madrub isim maf'ul, merafa'kan naib fa'il. Abdun naib fa'ilnya. Sekarang dimudhafkan kepada naib fa'ilnya. Itulah ma'mulnya namanya. Nah, itu. Madrubul abdi. Wasifatul musyabbahatu. Ataf kepada ismul fa'ili. Bermula yang dimaksud dengan sifat itu as-sifatul musyabbahatu. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Sifat yang diserupakan maknanya diserupakan dengan isim fa'il. Fa'il musyabbahah. Contoh hasanul wajhi. Asalnya hadza hasanul wajhi. Bermula si ini itu orang yang bagus wajahnya. Hasanu khabar, mubtadanya madhuf takdirnya hadza. Dia sifat musyabbahah, tugasnya merafa'kan fa'il, nasabkan maf'ul, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Asalnya ya. Wajha maf'ulnya asalnya. Hadza hasanun al-wajha. Sekarang hasanun dimudhafkan kepada wajha. Jadi hasanul wajhi. Untuk ringan lafaz. Ini namanya idhafah lafziyah. Titik dulu. Coba dilihat dulu. Nah itu. Nah itulah idhofah lafzi ya. Jadi kesimpulannya idhofah lafzi dhabitnya dua. Yang pertama mudhafnya wasaf. Yang dimaksud dengan wasaf tiga perkara, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, dan mudhaf ilaihnya harus asalnya ma'mul dari sifat tersebut. Bisa maf'ulnya wasaf, bisa naib fa'ilnya. Nah itu. Kalau nggak ada dua syarat ini, nah baru idhofah maknawi. Wal ma'nawiyatu mantafa fi hal amrani. Wal ma'nawiyatu, dan bermula idhofah maknawi itu ma intafa, yang ternafi. Tahu ternafi kah? Yang tidak ada kah?
Wal ma'nawiyatu, dan bermula maknawi itu ma intafa yang ternafi fiha padanya ma amrani oleh dua perkara. Bermula idhafah maknawiyah itu ma, itu idhafah intafa yang ternafi padanya ma, padanya idhafah oleh apa ternafi? Amrani, oleh dua perkara. Al amrani fa'il intafa. Idhafah maknawi, idhafah yang pada idhafah tersebut nggak ada dua-dua perkara di atas. Mudhafnya bukan wasaf, mudhaf ilaihinya bukan ma'mul wasaf. Dua-duanya nggak ada. Atau nanti nggak ada salah satunya juga idhafah maknawi. Nah, ini yang pertama dulu. Idhafah maknawi yaitu idhafah yang pada idhafah tersebut nggak ada dua perkara di atas. Mudhafnya bukan wasaf, mudhaf ilaihinya bukan ma'mul wasaf. Mana contohnya? Nahu ghulamu Zaidin. Nahu ghulamu Zaidin. Artinya hadza ghulamu Zaidin. Ini adalah budak si Zaid. Ghulamu khabar, mubtadanya mahdzuf, takdirnya hadza. Ghulamu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Ghulamu bukan wasaf. Karena bukan wasaf tentunya tidak beramal kan? Zaidin juga bukan ma'mul si wasaf karena wasafnya enggak ada. Nah, ini ghulamu Zaidin idhafah maknawi. Idhafah maknawi namanya. Itu. Awil awwalu. Awalu atah pada amrani. Dan bermula idhafah maknawi itu sesuatu ma indafa yang ternafi fiha padanya ma. Yang pertama amrani dua perkara atau al awalu ternafi oleh yang pertama saja. Idhafah maknawi idhafah yang pada idhafah tersebut enggak ada yang pertama. Enggak ada syarat pertama. Artinya begini. Mudhafnya bukan wasaf. Mudhafnya bukan wasaf. Walaupun mudhaf ilaihnya ma'mul dari mudhaf, enggak apa-apa. Yang penting mudhaf bukan wasaf. Itu juga tidak disebut idhafah lafzi. Tapi idhafah mana? Contoh. Ikramu Zaidin. Ikramu Zaidin. Hadza ikramu Zaidin. Bermula si ini itu memuliakan si Zaid. Ikramu khabar, mubtada marfu, tanda rafa' dhammah. Ikramu kan masdar dia. Masdar beramal. Jadi di depannya Zaidin ini bisa fa'il bisa maf'ul. Bermula si ini itu memuliakan iya misal akan si Zaid. Berarti Zaid asalnya maf'ul. Fa'il ikramu kita buang. Atau ikramu Zaidin memuliakan oleh si Zaid. Akan siapa yang dia muliakan? Terserah kah? Maf'ulnya yang dibuang. Artinya Zaid ini asalnya ma'mul dari ikram. Tapi karena ikram bukan wasaf, tapi dia masdar, tidak disebut idhafah lafzi, tapi idhafah maknawi. Nah itu. Jadi gampang. Penting nggak ada dua syarat di atas atau nggak ada salah satunya. Itu idhafah maknawi. Ikramu Zaidin contoh batal syarat pertama. Artinya mudhaf bukan wasaf, tapi masdar. Jadi kalau masdar jadi mudhaf tetap namanya idhafah maknawi. Satu lagi. Awisani faqat. Awisani faqat. Atah kepada al-amrani. Dan bermula idhafah maknawi itu ma sesuatu intafa yang ternafi fiha padanya sesuatu asani oleh yang kedua, oleh syarat yang kedua saja. Syarat yang kedua ternafi, yaitu mudhaf ilaih ma'mul sifat. Mudhaf ya sifat, tapi yang kedua bukan ma'mul dia. Nah, mana contohnya? Nahwu katibul qadhi. Katibul qadhi, penulis qadhi. Penulis qadhi. Hadza katibul qadhi. Bermula si ini itu penulisnya qadhi, qadhi hakim. Penulis ya hakim. Katibu. Katibu. Katibu khabar. Mubtadanya hadza. Khabar marfu' dan rafa' dhammah. Mudhaf katibul qadhi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah takdir karena isim mangkus. Ini katibu isim fa'il nih wasaf. Enggak? Udah cukup syaratnya. Yang jadi mudhaf sifat kalau idhafah lafzi. Yang jadi mudhaf sifat. Yang jadi mudhaf ilaihnya ma'mul sifat tadi. Ada kala maf'ul, ada kala fa'ilnya kan? Baru disebut idhafah lafzi. Tapi di sini
Katibu memang isim fa'il, tapi qadhi bukan maf'ulnya, bukan ma'mul dia. Karena rusak makna. Bermulasi ini itu yang menulis ia akan qadhi. Qadhi bisa ditulis? Nggak bisa ditulis qadhi. Yang ditulis surat segala macam kan? Nah, kalau di belakang kan hada doribu Zaidin. Ini yang memukul ia akan si Zaid. Zaid bisa dipukul. Jadi Zaid maf'ulnya. Ini katibul qadhi. Si ini adalah orang yang menulis ia akan qadhi, nggak bisa. Qadhi nggak bisa ditulis. Jadi maknanya apa? Katibul qadhi, penulis milik si qadhi. Asalnya katibun lil qadhi. Ada takdir li. Penulis bagi qadhi, sekretaris. Nah, jadi ini tetap idhofah maknawi. Karena mudhaf ilihnya bukan ma'mul mudhaf. Nah, idhofah maknawi. Enggak cukup syarat kita mengatakan dia idhofah lafzi. Paham enggak? Nah, itu. Coba dilihat-lihat dulu. Ya, kali paham kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gampang ingatnya begitu. Idhofah lafzi harus ada dua syarat. Mudhafnya sifat, mudhaf ilihnya ma'mul sifat. Kalau enggak ada kedua-duanya atau enggak ada salah satunya, itu namanya idhofah maknawi. Nah. Lanjut. Wa tusamma hadhil idhafatu mahdhatan. Wa tusamma hadhil idhafatu mahdhatan, dan dinamakan akan ini idhafah. Akan ini idhafah. Waktu sama dan dinamakan akan ini idhofah. Idhofah maknawi tadi. Mahdhatan. Akan mahdhah. Mahdhah murni. Nah, akan idhofah mahdhah, idhofah murni. Idhofah yang sebenarnya idhofah. Diberi nama akan ini idhofah. Ini idhofah, ini idhofah, idhofah maknawi tadi. Mahdhatan akan mahdhah. Atau idhofah maknawi. Jadi mahdhah itu idhofah murni atau idhofah maknawi. Nah, bersih, murni ya. Begitu aja dulu kan. Wa tufidu ta'rifal mudhaf. Wa tufidu ta'rifal mudhafi in kana al mudhafu ilaihi ma'rifatan. Tufidu, afada yufidu, dan memberi faedah hanya idhofah mahdhah ini, idhofah maknawi. Wa tufidu, dan memberi faedah hanya ini idhofah ta'rifal mudhaf, akan ma'rifah mudhaf in kana al mudhafu ilaihi, jika adalah mudhaf ilaih itu ma'rifah. Memberi faedah hanya ini idhofah akan ma'rifah mudhaf, ta'rifal mudhaf. In kana al mudhafu ilaihi, jika adalah mudhaf ilaih itu ma'rifah. Jadi idhofah maknawi ini ada faedahnya, idhofah maknawi. Yang pertama memberi faedah ma'rifah mudhaf. Mudhafnya jadi ma'rifah. Bila mudhaf ilaihnya ma'rifah. Itulah isim nakirah yang kita mudhafkan kepada salah satu isim ma'rifah, itu idhofah maknawi. Ya, mudhafnya pasti nakirah. Bila mudhaf ilaihnya ma'rifah, berarti faedahnya ma'rifah mudhaf. Mudhaf jadi isim ma'rifah. Yang tadinya nakirah jadi ma'rifah. Contoh nahu ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin. Budaknya si Zaid. Tadinya kita kenal si Zaid. Ghulamun, seorang budak. Kita nggak tahu budak yang mana. Bisa budak milik perempuan, budak milik laki-laki, bisa budak si Umar, budak si Bakar, segala macam. Kita cuma kenal si Zaid isim malam. Sekarang kita mudhafkan ghulamu Zaidin, budak si Zaid. Oh ya. Kalau bahasa kita anak si Fulan. Nah, kita kenal Pak Radi, ya kan? Ya, Pak Radi kita kenal misalkan. Cuma kita nggak kenal anaknya. Seorang anak kan nakirah. Sekarang kita mudhaf anak Pak Radi. Nah, kita jadi kenal kan? Nah, itulah ma'rifah mudhaf.
Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah, faedahnya mudhaf pun ikut ma'rifah. Saya. Baitun. Sebuah rumah, kita nggak tahu rumah yang mana. Kita mudhafkan baiti, rumahku. Kan jadi jelas. Nah, jadi baitun nakirah karena mudhaf ilaihnya isim dhamir ma'rifah. Faedahnya jadi ma'rifah mudhaf kan? Udah ma'rifah, udah bisa jadi mubtada. Nah. Kemudian ada beberapa isim yang tidak ma'rifah dengan sebab dimudhaf. Ada beberapa lafaz walaupun dimudhaf dia nggak ma'rifah. Nah, di antara lain ada kayak mislu. Itu mislu walaupun dimudhaf nggak ma'rifah. Mislu, ghairu. Nah, itu. Nah, mungkin nanti kalau udah selesai nih kita baca. Jadi misalkan ketemu ghairuhum kan? Karena ada isim dhamir tuh. Kadang-kadang dia tetap bisa na'at kepada isim nakirah. Sebagai tanda dia nggak ma'rifah. Ketentuan na'at kan ma'rifah. Nakirah kan? Kadang-kadang ghairuhum, misluhum bisa juga dina'at kepada nakirah sebelumnya. Oh berarti ya, kita jadi tahu oh ternyata mislu ghairu walaupun mudhaf ilaihnya isim ma'rifah dia tidak ma'rifah. Itu kata orang Arab ya. Ada beberapa lafaz lain. Banyak. Ya dah. Itu dulu. Kemudian wa takhsisal mudhafi. Takhsisal mudhafi atah pada ta'rifal mudhafi. Kita ulang. Wa tufidu. Nah, wa tufidu. Dia harus membiasakan mengulang amelnya ketika ngatah. Wa takhsisal mudhaf. Wa tufidu ta'rifal mudhaf wa takhsisal mudhaf. Memberi faedah ianya idhofah maknawi. Memberi faedah ianya idhofah maknawi tadi akan ma'rifah mudhaf. Satu. Yang kedua, takhsisal mudhaf. Akan khusus mudhaf. Itu yang kedua, faedah yang kedua. Wa takhsisal mudhaf dan akan taksis khusus mudhaf in kanal mudhafu ilaihi nakiratan. Jika adalah mudhaf ilaih itu nakirah. Kalau mudhaf ilaihnya nakirah, faedahnya khusus mudhafnya. Taksis. Nah, taksis sudah boleh kita jadikan mubtada. Contoh ghulamu rajulain. Hadza ghulamu rajulin. Ini budak dari seorang laki-laki. Apa maksud khusus di situ? Kalau ghulam doang umum banget. Budak bisa budak milik laki-laki, bisa milik perempuan kan? Bisa milik khunsa. Dengan adanya mudhaf ilaih rajul jadi khusus. Ghulamu rajulin, budaknya si laki-laki. Berarti keluar budak perempuan. Budak dari seorang perempuan maksudnya. Nah, itulah taksis. Untuk memperkecil cakupan satu kata. Itu taksis namanya. Nah, itulah dia. Nah, itu. Walaupun kita belum mengenalnya, tapi minimal sudah berkurang. Tadinya budak doang, umum banget. Sekarang budak dari seorang laki-laki. Oh ya, berarti lebih kecil. Isim-isim yang tidak boleh jadi mudhaf. Isim ma'rifah nggak boleh jadi mudhaf. Isim ma'rifah nggak boleh jadi mudhaf. Kenapa isim ma'rifah nggak boleh jadi mudhaf? Karena tujuan mudhaf tadi untuk memakrifahkan mudhaf. Tujuan mudhaf kan untuk memakrifahkan tujuan idhofah. Tujuan idhofah untuk memakrifahkan mudhaf. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah, mudhaf jadi ma'rifah. Kalau mudhaf ilaihnya nakirah, mudhaf jadi taksis. Paham ya? Tujuan idhofah supaya isim nakirah jadi ma'rifah kan gitu. Baitun rumah nakirah. Biar orang kenal kita idhofah kepada isim dhamir. Baituhu rumah dia kan jadi kenal. Atau baituka rumahmu, ya kan? Atau baiti rumah saya. Berarti kesimpulannya isim ma'rifah nggak boleh jadi mudhaf. Kenapa? Nggak ada manfaatnya, sia-sia. Karena isim ma'rifah memang sudah ma'rifah kan? Untuk apa kita mudhafkan lagi? Sedangkan tujuan memudhafkan supaya ma'rifah mudhaf. Sekarang isim ma'rifah sudah ma'rifah. Isim ma'rifah sudah ma'rifah. Berarti kesimpulannya isim malam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul nggak boleh jadi mudhaf. Nah,
Benar nggak? Pernah nggak ketemu? Zaid Fulan, nggak ada. Nggak ada isim ma'rifah jadi mudhaf. Kalau ada nanti baru kita cari solusinya. Kadang-kadang ada juga. Nah, kalau rajin-rajin baca nanti ada. Di dalail juga ada. Satu. Di syair yang terakhir itu apa namanya? Burdah. Nah, fa Muhammaduna huwa sayyiduna fal izzulana. Gimana itu bunyinya? Apa bukan di ini? Di Tolak al-Badru kalau nggak salah. Tolak al-Badru alaina. Ya, di syair itu ada kan? Fa Muhammaduna huwa sayyiduna fal izzulana li syarafi, kalau nggak salah, lupa saya. Fa Muhammaduna, maka bermula Muhammad kami. Muhammad jadi mudhaf, na jadi mudhaf. Nanti jawabannya. Nah, itu satu contoh. Nah, itu. Yang pada dasarnya si ma'rifah tidak jadi mudhaf. Karena nggak ada faedahnya. Nah, makanya misalkan isim ma'rifah sesudah isim isyarah, kan nggak ada mudhaf isim isyarah sesudahnya mudhaf ilaih kan, selalu badal gitu kan, nah, atau atah bayan nanti gitu. Atau kadang kalau isim nakirah sesudah isim isyarah jadi khobar, hadza baitun kan, jadi hadza mubtada, baitun khobarnya, ini adalah sebuah rumah. Nggak mungkin mudhaf hadza baitin mudhaf ilaih, nggak ada. Nah, tuh. Kemudian ada juga nanti beberapa isim yang wajib jadi mudhaf, selalu wajib. Ada kayak labbai, mesti labbaika. Yang itu dia wajib jadi mudhaf. Kemudian ladai pada sisi wajib. Ma'a wajib ada jadi mudhaf. Ada mudhaf ilaihinya. Ma'aka, ma'akum, ma'aka. Inda mesti ada mudhaf ilaihinya. Selalu indaka, inda zaidin, inda amrin. Nah, nantilah. Dan ada beberapa isim yang mudhaf ilaihnya nggak boleh mufrad, harus jumlah. Ada juga. Kayak iza kan dhoraf tuh. Mudhaf ilaihnya mesti jumlah. Ya, iza kumtum ila shalah, iza kumtum ila shalah. Iza mudhaf, kumtum ila shalah jumlah jadi mudhaf ilaih. Nanti ada haisu. Haisu mesti mudhaf ilaihnya jumlah. Nah, nanti kita pelajari. Nah, itu poin-poin penting yang perlu kita ingat dulu. Udah. Kadang-kadang ada juga kalimat yang mudhaf ilaihnya boleh dibuang. Nah, kayak ba'du misalnya. Misalnya ba'du, amma ba'dahu. Ada mudhaf ilaihnya. Begitu mudhaf ilaihnya dibuang, cuma diniat maknanya dia jadi mabni. Amma ba'du. Qablahum, dibuang mudhaf ilaihnya jadi qablu gitu. Min qablihim. Dari sebelum mereka. Itu karena mudhaf ilaihnya disebut. Kalau mudhaf ilaihnya dibuang, jadi qablu, min qablu. Asalnya min qablihi. Jadi min qablu. Nanti kita baca. Kita lanjutkan dulu. Biar kita paham yang pokok-pokoknya dulu. Dikit lagi. Wa ammal idhafatul lafdhiyatu fala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Adapun bermula idhafah yang lafdhiyah, fala tufidu nisya, maka la tidak memberi faedah ianya idhafah, ta'rifan akan ma'rifah, wala takhsisan tidak pula taksis. Ya. Ammal idhafatul lafdhiyatu, adapun bermula idhafah yang lafdhi itu nisya, maka la tufidu tidak memberi faedah ianya idhafah lafzi akan ma'rifah, tidak pula taksis. Enggak ada faedah ma'rifah, enggak ada faedah taksis. Jadi faedahnya berkaitan dengan lafaz saja, hanya untuk meringankan lafaz. Wa innama tufidu takhfifa fil lafzi. Wa innama hanya saja tufidu memberi faedah ianya idhafah lafzi. Wa innama tufidu hanya saja memberi faedah ianya idhafah lafzi at-takhfifa akan meringankan fil lafzi pada lafaz, akan ringan pada lafaz. Ya.
Wa innama hanya saja tufidu memberi faedah hanya idhafah lafzi at-takhfifa akan ringan. Fil lafzi pada lafaz. Ringan lafaz saja. Kayak tadi, daripada kita baca hadza dharibun zaidan, mending dharibu zaidin. Atau contoh jamaknya biar kelihatan ringannya. Asalnya haula'id dharibuna zaidan. Bermula mereka itu orang-orang yang memukul, oleh mereka akan si Zaid. Jamak. Haula'i ad-dharibuna zaidan kan? Panjang. Kalau kita mudhaf nunnya kita buang. Haula'i ad-dharibu zaidin. Ad-dharibu zaidin. Jadi kalau wasafnya tasniyah atau jamak boleh ada alif lamnya. Idhafah lafzi. Idhafah lafzi yaitu idhafah wasaf kepada ma'mulnya kan? Mudhaf wasaf, mudhaf ilaihnya ma'mul. Kalau wasaf tersebut tasniyah atau jamak boleh ada alif lam. Nah itu. Hadat dharibuna zaidan. Karena ada alif lam ad-dharibuna, kita mudhaf nunnya kita buang. Hadat dharibu zaidin boleh. Asalnya hadani ad-dharibani zaidan. Ad-dharibani tasniyah, kita buang nunnya. Hadani ad-dhariba zaidin. Jadi boleh. Ya. Dikit lagi. Wa tusamma ghaira mahdatin. Dinamakan akan dianya idhafah lafzi akan ghaira mahdah. Ghaira mahdah. Akan yang tidak murni. Bukan idhafah murni. Idhafah maknawi disebut idhafah mahdah. Idhafah lafzi disebut idhafah ghaira mahdatin. Kemudian yang terakhir. Wasahihu annal mudhafa ilaihi majrurun bil mudhafi la bil idhafati. Bermula pendapat sahih itu annal mudhafa ilaihi wa sungguh mudhaf ilaihi itu majrurun dijar bil mudhaf dengan mudhaf. La bil idhafah bukan dengan idhafah. Bermula yang sahih itu annal mudhafa ilaihi wa sungguh mudhaf ilaihi itu majrurun. Itu majrur dengan mudhaf la bil idhafah bukan dengan idhafah. Jadi mudhaf ilaih kan selalu majrur. Mudhaf ilaih selalu majrur. Pertanyaan, yang menjarkan mudhaf ilaih siapa? Pendapat yang kuat menyatakan mudhafnya. Rasulullahi. Rasulullahi Allahi mudhaf ilaih. Yang menjarkan lafaz Allahi yaitu rasulu, mudhafnya. Itu pendapat yang kuat. Ada juga ulama nahwu menyatakan idhafah. Mana idhafah? Idhafah amil maknawi enggak kelihatan. Kalau mudhaf kelihatan ada lafadznya. Abdullahi. Abdu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan si mudhaf, si abdun. Namanya amil lafzi ada lafadznya. Kalau idhafah amil maknawi enggak kelihatan. Apa mana enggak kelihatan? Proses penggabungan dua isim. Digabung dua isim namanya idhafah. Nah, sama kayak ibtida. Ibtida kan amil maknawi. Amil maknawi ada 3. Jadi ibtida yang merafa'kan mubtada, kemudian tajarrud. Tajarrud kosong fi'il mudhari' dari amil nasib, amil jazim. Kan enggak kelihatan tuh? Yang merafa'kan fi'il mudhari', kemudian pendapat yang menyatakan mudhaf ilaih majrur dengan idhafah. Nah itu. Yang lain namanya lafzi semua. Yang penting diingat begini aja, mudhaf ilaih, siapa yang mengejarkan mudhaf ilaih? Mudhaf. Udah. Jadi kalau kita i'rab nanti Rasulullahi. Rasulu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih, majrur bil mudhaf. Tanda jar kasrah. Karena ada juga ulama yang mengi'rab majrur bil idhafah. Berarti itu pendapat yang lawan sahih, kurang sahih. Yang sahihnya mudhaf. Nah, itu aja. Wa tabi'ul mahfudhi ya'ti fit tawabi'. Dan bermula pengikut mahfud itu akan datang ya fit tawabi' pada bab tawabi'. Wa tabi'ul mahfudhi, dan bermula pengikut mahfud itu akan datang ya pada bab tawabi'. Mana pengikut mahfud? Na'at kepada majrur, ataf kepada majrur, badal kepada majrur kan gitu. Na'at, ataf, taukid kepada majrur nanti. Itu akan dibahas di depan. Na'at, ataf, taukid, badal akan dibahas di depan. Nah, selesai kita bab idhofah. Tinggal selanjutnya bab apa lagi? Bab i'rab fi'il. Nah, ini makin penting di sini. Penting semua. Kesimpulannya penting semua.
Kita ngaji ini dulu insyaallah. Ini Kailani libur dulu. Pokoknya kalau mudzakarah sore bawa kita ini terus. Khatam dalam sebulan ini insyaallah. Baru kita baca Kailani lagi. Berarti kalau idhofah yang maknawi disebut juga idhofah mahdoh. Ya. Kalau Ya. Idhofah lafzi nama lainnya idhofah ghairu madhah. Idhofah maknawi nama lainnya idhofah madhah. Nah, ada dua nama kan? Nah, itu. Ya. Ya. Idhofah madhah. Idhofah ghairu madhah. Makna idhofah madhah idhofah murni. Jadi dia nggak terpisah antara mudhaf ilaihnya, seolah-olah nggak terpisah. Nggak terpisah. Kalau idhofah ghairu madhah pada dasarnya dia terpisah. Karena gini, hadza daribun zaidan, kan terpisah. Daribun sendiri, zaidan sendiri. Nah, sekarang cuma digabungkan daribu zaidan. Jadi pada dasarnya dia infisal, terpisah. Nah, itu makna tidak murni. Jadi begini. Isim nakirah, kan ada tanwin tuh. Isim nakirah itu isim yang sempurna namanya. Isim nakirah itu isim sempurna. Kenapa sempurna? Tanwin itu tanda satu isim sempurna. Berarti satu isim itu berdiri sendiri, nggak perlu kepada isim sesudahnya. Itu tanwin. Begitu satu isim dijadikan mudhaf, dia jadi isim yang kurang. Isim yang kurang, isim yang baru sempurna harus ada isim sesudahnya. Makanya nggak boleh ada tanwin, nggak? Nah, itu. Jadi di mudhaf nggak boleh ada tanwin. Kenapa? Karena tanwin menunjukkan kepada sempurnanya isim. Artinya isim itu mandiri, tidak terikat dengan isim sesudahnya. Begitu dia jadi mudhaf, tanwin harus dibuang. Karena untuk menunjukkan isim itu kurang, bahwa dia butuh kepada mudhaf ilaih. Idhofah lafzi pada dasarnya dia antara wasaf dan ma'mulnya. Jadi infisal, terpisah, kemudian digabung. Disebutlah tidak murni. Idhofah yang tidak murni. Tapi ada maksudnya, yaitu untuk meringankan lafaz saja. Mudah-mudahan begitu. Yang lain lagi. Mbak Mubtada udah belajar? Udah? Antara mubtada dan khobar harus mutabakah. Harus mutabakah. Apa arti mutabakah? Sesuai. Kalau khobarnya tasniyah, mubtadanya misalkan kayak di sini, gimana solusinya? Halaman 57. Wal idhafatu nau'ani. Bermula idhafah itu ada dua macam. Nau'ani tasniyah bukan? Idhafah. Bagaimana cara menjawabnya? Sudah dibahas itu dalam bab mubtada khobar. Gimana? Idhafah kelihatannya mufrad. Ya kan? Nau'ani tasniyah, gimana kok bisa? Enggak mutabakah ini. Mubtadanya mufrad, khobarnya tasniyah. Padahal boleh kan gitu, tapi ada jawabannya. Gimana? Jawabannya di sana udah ada? Gimana Hadira? Mana Hadira? Gimana jawabannya Hadira? Banyak banget itu dalam kitab fikih, sering banget ketemu. Gimana? Gimana cara takdirkan? Alif lam udah belajar tentang isim lam di belakang? Ada kan? Nah, ada alif lam namanya alif lam jenis. Itu umum. Alif lam istighraq. Jadi di sini gini, al-idhafatu ini dari alif lamnya dipahami. Alif lam jenis. Jadi jenis ini umum. Bermula jenis idhafah. Kalau jenis kan bisa lebih 1, 2, 3. Makanya sah khobarnya tasniyah. Wal idhafatu dan bermula idhafah. Sebenarnya harus tambahan maknanya. Bermula jenis idhafah. Itu ada 2. Kalau jenis kan umum. Nah, jadi umum. Karena umum bisa saja lebih dari 2. Makanya udah mutabakah sebenarnya. Secara zahir nggak mutabakah, tapi sebenarnya mutabakah dari alif lamnya. Alif lam jenis.
Kan ada alif. Alif lam istiqra di sana kan. Alhamdu, segala puji. Dari mana keluar segala? Alif lam. Alif lam istiqra. Nah, harus dilihat-lihat lagi bab alif lam di juzuk 1. Ada alif lam ahdi zikri, ada ahdi zikni ya. Ada alif lam jenis, ada alif lam istiqra banyak. Saya juga nggak terlalu ingat lagi ya. Berarti alif lam jenis. Ya, menunjukkan kepada jenis idhofah. Sehingga jenis itu umum. Makanya boleh dia khobarnya atas niyah. Nah, gitu. Mana lagi contohnya? Ada. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.